isu Palestina ini sudah dijadikan komoditas politik oleh negara sekitar. Ya. Oh, negara Arab sini. Jadi kalau misalnya ada politisi sekitar Palestina mengatakan kami berjuang untuk Palestina, itu sudah pesan kosong lah. Kosong ya. Itu sudah komoditas politik. Tapi Indonesia nggak ada kepentingan. Indonesia ngapain jauh-jauh ke sini? Apa yang dicari? Iya benar. Mereka berpikir, ya mereka pasti datang ke sini memang karena ada panggilan Hati ya. kemanusiaan, panggilan agama. Itu yang membuat mereka respect. Makanya saya di sana tuh, banyak banget tawaran-tawaran nikahin dengan anak-anak. Itu banyak gitu. Jadi pengen tinggal Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Hussein Gaza membeberkan di podcast YNTV. Jadi beliau menceritakan bahwa kenapa Palestina begitu respect sama Indonesia ya. Yang kita tahu rakyat Indonesia cukup lama yaitu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka. Bahkan Indonesia tetap tegak lurus bersama Palestina. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan kalau kita lihat negara-negara lain juga mendukung Palestina. Tetapi rakyat Palestina cukup respect terhadap Indonesia ini. Karena mereka melihat bahwa rakyat Indonesia yaitu tidak punya kepentingan ya. Jadi di saat mereka mengatakan mendukung rakyat Palestina tapi tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Artinya benar-benar tulus mendukung rakyat Palestina untuk merdeka. Tetapi kalau kita lihat negara-negara lain seperti Turki, ya seperti Presiden Erdogan, dia hanya sangar di mimbar atau sangar di podium terhadap Israel. Tetapi rakyat Turki sendiri mengatakan bahwa Erdogan bermuka dua. Artinya mereka punya kepentingan. Bahkan Turki pernah membangun hubungan diplomatis dengan Israel. Walaupun sekarang mereka memutus hubungan diplomasi dengan Israel. Begitu juga negara-negara Arab lainnya. Host dari YNTV menanyakan kepada Hussein Gaza kenapa Palestina begitu respect terhadap Indonesia. Baik, langsung saja kita simak videonya. Tapi karena saat itu saya menggunakan pakai baju ini, jangan lihat ada bendera Indonesia. Anta bin Indonesia, kamu dari Indonesia ya? Iya betul Pak. Saya dipeluk. Masya Allah, yang tadi dia mau marah, dia mau WWF ya. Tadinya saya udah mau di UFC. Ya. Langsung dipeluk, Masya Allah, dia panggil yang lain. Ini orang Indonesia nih. Malah dikeroyok ya. Malah saya orang Indonesia ini orang Indonesia negara yang komitmen terhadap kita, yang tidak perlu tinggalkan kita. Jadi saya saya kan ambil video sesuka kamu, gitu kan. Luar biasa. Itu salah satu bentuk respect mereka terhadap Indonesia. Bukan itu doang. Saya kalau di Gaza itu sering kesempatan, di banyak kesempatan saya belanja sana sini kan. Ketika mau bayar, kamu orang Indonesia ya? Iya. Nggak usah bayar. Wah, saya naik angkot, mereka nggak mau ngambil uang saya. Bahkan saya kuliah pun mereka gratisin saya. Karena saya orang Indonesia. Apa yang mereka lihat dari Indonesia emang ya? Bentuk respect maksudnya, emang Indonesia ngapain gitu menurut mereka yang mereka lihat? Nah, karena mereka melihat gini, isu Palestina ini sudah dijadikan komoditas politik oleh negara sekitar. Oh, negara Arab sini. Jadi kalau misalnya ada politisi sekitar Palestina mengatakan kami berjuang untuk Palestina, itu sudah pesan kosong lah. Itu sudah komoditas politik. Tapi Indonesia nggak ada kepentingan. Indonesia ngapain jauh-jauh ke sini? Apa yang dicari? Iya benar. Mereka berpikir, ya mereka pasti datang ke sini memang karena ada panggilan hati ya. Kemanusiaan, panggilan agama. Itu yang membuat mereka respect. Makanya saya di sana tuh, banyak banget tawaran-tawaran nikahin dengan anak-anak. Itu banyak gitu. Jadi pengen tinggal Gaza. Apaan lo? Gratis. Lu kalau kehilangan bini lu nggak akan setambah orang Gaza lo. Bukan. Gue gila duluan. Gencatan senjata udah selesai. Jadi belum bisa nikah lagi. Luar biasa ya. Masyarakat Gaza sampai menawarkan gadis-gadis perempuannya kepada orang Indonesia karena begitu respect masyarakat Gaza terhadap bangsa Indonesia karena dianggap tulus mendukung Palestina. Jikapun tidak punya kepentingan, hanya kepentingan membantu Palestina. Seperti Ustadz Muhammad Hussein Gaza cukup lama sudah hidup di Palestina, sudah 12 tahun. Bahkan ini murni demi kemanusiaan membantu rakyat Palestina. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan politik seperti negara-negara Arab lainnya ya, yang hanya omongan saja, yang hanya pepesan kosong yang tadi disebutkan oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Hanya omong kosong, mereka mendukung di mulut saja, mengecam Israel hanya di mulut saja, tetapi tidak ada tindakan yang nyata membantu rakyat Palestina seperti mengirim pesawat tempur, mengirim tentaranya,
Jadi negara-negara Arab ini hanya mencari muka dari umat Islam di dunia. Tetapi rakyat Palestina tahu ya seperti apa negara-negara yang tulus memang membantu mendukung rakyat Palestina untuk merdeka. Nah, Ustadz Muhammad Hussein Gaza juga mengatakan bahwa banyak orang menganggap konflik yang terjadi di Palestina dengan Israel ini adalah konflik kemanusiaan. Sebenarnya menurut Ustadz Muhammad Hussein Gaza bukan hanya kemanusiaan, di sini sudah ada juga konflik yang berhubungan dengan agama. Jadi tidak bisa juga dikatakan konflik kemanusiaan karena sudah mencakup ya berbagai masalah yang terjadi di Palestina. Pertama, apakah konflik di Palestina ini konflik agama atau kemanusiaan gitu kan? Jawabannya adalah tergantung siapa lawan bicara kita. Ya. Kalau kita bicara dengan orang non-muslim, katakan ini konflik kemanusiaan. Karena mereka nggak akan paham kalau kita bawa masalah agama di situ. Tapi kalau kita sesama umat muslim, sampaikan jangan ragu. Ini konflik akidah. Ini konflik agama. Yeah. Jadi lihat siapa yang kita ya berdiri di depan siapa kita, ngomong sama siapa. Itu mempengaruhi jawaban kita. Tapi kalau kita misalnya abangan, ada yang sekuler, kita jawab dengan komprehensif. Konflik di Palestina ini konflik penjajahan eksistensi. Fokus ya. Konflik penjajahan eksistensi. Ini yang paling mendasar sebetulnya. Tapi di dalamnya juga ada agama, juga ada konflik agama. Karena kita lihat banyak masjid-masjid di tepi barat yang diubah menjadi barbar, menjadi kafe-kafe. Masjid-masjid di Gaza dihancurkan tuh. Itu juga menunjukkan memang itu konflik agama. Masjid Al-Aqsa dinodai. Konflik apa? Konflik agama. Yeah. Orang Yahudi itu masuk ke Palestina dengan prinsip apa? Dengan alasan janji-janji di kitab Taurat mereka, gitu kan? Mereka aja bebas kok masuk dengan atas agama, kok kita malu-malu mengatakan itu konflik agama. Heterogenitas. Tapi di waktu yang bersamaan ini juga konflik kemanusiaan, karena mereka juga membantai anak-anak di situ. Jelas ya? Yang nggak boleh ini kita memonopoli satu sisi dan menafikan yang lain. Ini bukan konflik agama, ini murni konflik kemanusiaan. Ini salah. Atau ini murni konflik agama, bukan kemanusiaan. Ini juga salah. Ini bukan binari, bukan satu ini satu enggak. Semuanya masuk di situ. Tapi yang paling inti ini adalah konflik penjajahan eksis. Maksudnya apa eksistensi? Begini ya, saya jelaskan. Penjajahan di Palestina ini 1000 kali lebih bahaya dibandingkan penjajahan di muka bumi lain. Kenapa? Karena sejarah mencatat penjajahan yang terjadi di dunia-dunia, di Indonesia misalnya, ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, yang datang menjajah itu tentaranya atau warga sipil Belanda. Tentaranya kan? Jepang ketika menjajah Indonesia, siapa yang datang? Tentaranya. Ketika Inggris menjajah Malaysia, siapa yang datang? Tentaranya. Karena tugas mereka itu hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, gitu kan? Menancapkan kuku hegemoninya. Bukan untuk mereka tempati, bukan untuk mereka ambil tanah Indonesia ini menjadi tanah Belanda, enggak. Tapi yang terjadi di Palestina itu eksistensi. Apa eksistensi? Sebuah kawasan kecil, eksistensi yang kecil, Yahudi itu yang cuma 5%. Jadi sebelum tahun 1920, wilayah Yahudi itu cuma 5%, Pak. Selain itu 95% itu wilayah orang-orang Arab Palestina. Ketika Inggris menguasai Palestina, mulailah dikirim tentara-tentara Inggris plus tentara-tentara Yahudi plus sipil Yahudi dibawa semua ke Palestina. Jadi mereka tuh menjarah, mengosongkan desa-desa Palestina, mereka usir warga Palestina, mereka isi dengan orang-orang Yahudi di situ. Ini yang namanya penjajahan eksistensi. Jadi lebih bahaya dibandingkan penjajahan dunia yang lain. Jadi memang mereka berniat untuk mengusir warga Palestina dan menjarah seumur hidup. Kemudian terus mereka usir sampai tahun 48 terjadi peristiwa Nakbah. 400.000 umat muslim Palestina diusir dan diganti dengan orang-orang Yahudi. Baik, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.